warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Aji Prasetyo dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengertian zat besi. Besi atau ferrum dikenal dengan simbol Fe dan memiliki nomor atom 26. Zat besi merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh. Zat ini diperlukan dalam hematopoiesis atau pembentukan darah, yaitu dalam sintesa hemoglobin. Zat besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia dan juga hewan, yaitu sekitar 3-5 gram di dalam tubuh manusia dewasa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Setiawati, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari zat besi tersebut. Zat fungsinya itu ada 3. Yang pertama sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Yang kedua sebagai alat angkut elektron dalam sel. Dan yang ketiga sebagai bagian terpadu sebagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Mulani dari kelompok 2 akan menjelaskan komposisi zat besi. Jumlah zat besi di dalam tubuh seorang itu yang pertama normal berkhasiat antara 3-5 gram tergantung dari jenis kelamin, berat badan, dan hemoglobin. Yang kedua itu di dalam hemoglobin sebanyak 1,5-3,0 gram dan sisa lainnya terdapat dalam plasma dan jaringan. Yang ketiga itu di dalam plasma besi terikat dengan protein yang disebut transferin, yaitu sebanyak 3-4 gram. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Miranda, saya dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan sumber zat besi. Yang pertama makanan hewani, yaitu seperti daging, ayam, sama ikan-ikanan. Kedua ada sumber baik lainnya seperti telur, kelelawar, kacang-kacangan, sama sayur hijau. Yang ketiga ada beberapa jenis buah seperti pisang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Eka Sri Ayuni. Di sini saya akan memaparkan apa sih efek samping zat besi di dalam tubuh kita. Nah, si efek samping pemberian zat besi ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, jika si zat besi masuk ke dalam tubuh melalui oral, maka akan menimbulkan efek samping di gastrointestinal pada orang-orang tertentu atau sebagian orang ya, nggak semua orang. Jadi efek sampingnya itu ada kayak sakit di ulu hati, mual, muntah, dan diare. Yang kedua yaitu adalah frekuensi efek samping ini berkaitan langsung dengan si dosis zat besinya. Tidak tergantung senyawa zat besi yang digunakan. Tak satu pun senyawa yang ditolerir lebih baik daripada senyawa yang lain. Yang ketiga, zat besi yang dimakan bersama dengan makanan atau minuman akan ditolerir lebih baik meskipun jumlah zat besi yang diserap kurang. Nah, yang terakhir adalah pemberian suplementasi preparat besi atau Fe pada sebagian wanita menyebabkan sembelit. Nah, kenapa sih sembelit? Nah, ada juga nih caranya yang buat ngesembelit. Dapat diredakan dengan cara memperbanyak minum, menambah konsumsi makanan yang kaya akan serat seperti roti, gandum, dan agar-agar. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nungliha dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi zat besi. Nah, pertama itu ada bentuk besi. Nah, bentuk besi ini mempengaruhi proses penyerapan makanan. Contohnya itu dari daging hewan. Nah, dari daging hewan ini proses penyerapan zat besi bisa 2 kali lipat. Yang kedua ada asam organik. Contohnya itu vitamin C. Nah, vitamin C ini sangat mudah diserap karena dapat mengubah bentuk ferit menjadi fero. Nah, bentuk fero inilah yang mudah diserap
Sedangkan contoh lain dari asam organik yaitu ada asam sitrat. Yang ketiga ada asam oksalat. Asam oksalat ini menghambat penyerapan dengan mengikat zat besi sehingga mempersulit penyerapannya. Tapi hal ini dapat dilawan dengan vitamin yang memiliki jumlah yang cukup. Yang keempat ada tanin dan kalsium. Tanin ini merupakan polifenol yang terdapat di dalam teh, kopi, berbagai sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, senyawa polifenol inilah yang menjadi faktor pengaruh dari penghambat zat besi karena cara pengikatnya. Selain itu ada kalsium. Nah, jika kalsium yang dikonsumsi ini mempunyai dosis tinggi, maka akan menghambat absorpsi. Namun mekanismenya itu belum pasti. Maksudnya mekanismenya itu belum diketahui dengan pasti ya teman-teman. Nah, yang kelima ada tingkat keasaman lambung. Nah, tingkat keasaman lambung ini sangat mempengaruhi proses absorpsi zat besi. Karena jika kekurangan asam klorida atau penggunaan obat-obatan yang bersifat basa dapat menghalangi absorpsi zat besi. Yang keenam, ada kebutuhan tubuh. Nah, kebutuhan tubuh ini jika meningkat maka akan mempengaruhi absorpsi zat besi karena dapat meningkat 2-10 kali lipat. Nah, terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Irma, akan mempresentasikan tentang zat besi, yaitu penyebab kekurangan zat besi. Yang pertama itu adanya kehilangan darah, misalnya dari uterus. Yang kedua dapat juga disebabkan dari kebutuhan seperti dari ibu hamil, malabsorpsi, dan diet yang buruk. Yang ketiga, kekurangan zat besi menyebabkan anemia defisiensi besi. Terus adanya kurangnya kandungan zat besi dalam makanan sehari-hari, penyerapan zat besi, adanya zat-zat yang menghambat penyerapan zat besi itu tersendiri, adanya parasit di dalam tubuh seperti cacing tambang atau cacing pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Mustikaningsih dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kebutuhan tablet zat besi pada kehamilan. Yang pertama itu ada trimester 1 atau trimester 1 itu tuh kebutuhan zat besi kurang lebih 1 mg per hari atau kehilangan basal 0,8 mg per hari ditambah 30-40 mg untuk kebutuhan janin dan sel darah merah. Yang kedua itu ada trimester 2. Trimester 2 ini tuh kebutuhan zat besi kurang lebih 5 mg per hari atau kehilangan basal 0,8 mg per hari ditambah kebutuhan sel darah merah 300 mg dan konvektus 115 mg. Dan yang terakhir itu trimester 3. Trimester 3 itu tuh kebutuhan zat besi kurang lebih 5 mg per hari ditambah kebutuhan sel darah merah 150 mg dan konvektus 223 mg. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Apriani dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dosis dan pemberian obat. Yang pertama itu ada dosis pencegahan. Target utama dari dosis pencegahan ini adalah ibu-ibu hamil dan nifas dengan pemberian suplemen zat besi 1 hari 1 tablet dengan 60 mg zat besi dan 0,25 mg asam folat selama 90 hari masa kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan. Suplemen zat besi ini diberikan ketika masa awal ibu mengecek kehamilan. Yang kedua ada dosis pengobatan.
Target utama dari dosis pengobatan ini adalah pasien yang mengalami anemia, yaitu yang memiliki hemoglobin kurang dari 11%. Jika terjadi pada ibu hamil, suplementasi zat besi ini diberikan sebanyak 3 tablet atau 3 kalinya dosis yang telah ditentukan selama 90 hari masa kehamilan dan 42 hari masa setelah melahirkan. Selanjutnya adalah daerah dengan prevalensi anemia tinggi. Daerah dengan prevalensi anemia, ibu hamil kurang dari 40% diberikan tablet besi folat sebanyak dosis 60 mg besi dan 400 nanogram asam folat diberikan 6 bulan berturut-turut selama masa kehamilan. Sedangkan prevalensi lebih dari 40% diberikan dosis 60 mg besi dan 400 nanogram asam folat selama 6 bulan berturut-turut masa kehamilan dan 3 bulan berturut-turut setelah masa melahirkan. Selanjutnya, pemberian suplementasi zat besi kepada ibu hamil dilakukan sebulan sekali, diberikan sebanyak 30 tablet. Dan kecepatan efektivitas dari suplemen zat besi ini tergantung pada keadaan tubuh, baik fisiologi maupun patologi, kelebihan absorpsi atau kekurangan zat besi, dan tergantung pada komposisi zat besi tersebut.